Oke, kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya. Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat yang sudah nonton, like, kemudian subscribe. Tuh terima kasih banyak. Tanpa kalian mungkin aku nggak semangat ngerjain tugas gitu. Terima kasih ya. Oh iya, mungkin video kali ini tuh ya nggak beda jauh sih sebenarnya. Cuman bedanya di tampilan aja. Ini tuh kayak lebih ke apa ya? Ke podcast gitu gak sih? Ya gitu deh pokoknya. Soalnya aku pengen nyoba yang baru aja gitu. Semoga kalian suka ya. Nah, pada video kali ini di sini aku membahas tentang bahasa kedua atau nama lainnya bahasa ibu. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus kita memahami bahasa kedua atau pentingnya memahami bahasa ibu? Kan kita dari kecil sampai tumbuh dewasa itu kan pastinya adalah sosok seorang ibu yang telah menemani kita sampai kita dewasa. Itu kan pastinya penting banget tuh buat para atau calon ibu untuk mempelajari ini. Tapi meskipun tidak semua, ya setidaknya kita tahulah bagaimana bahasa kedua ini. Oke. Oh ya, sebelumnya seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu gratis. Terima kasih. Oke, lanjut materi. Bahasa ibu. Apa sih yang dimaksud bahasa ibu? Kenapa harus bahasa ibu? Nah, bahasa ibu ini dikatakan sebagai bahasa dasar karena bahasa ibu ini merupakan bahasa yang pertama kali dikenali oleh anak. Kepandaian dalam berbahasa itu sangat penting karena bahasa adalah alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jika anak tidak menguasai tentang bahasa, maka anak tersebut mengalami gangguan pada bahasa atau berbicara. Nah, hal itu akan terjadi pada anak yang orang tuanya tidak pernah mengajarinya atau mengenalkannya berbagai bahasa. Nah, adapun bahasa-bahasa yang harus dijaga oleh ibu. Karena kan dalam usia dini kan anak itu semakin reaktif dalam berpikir. Nah, kita sebagai orang tua juga harus menjaga omongan-omongan negatif dari anak-anak kita. Jika kita ngomong kasar kepada salah satu teman kita, anak akan otomatis mengenali bahasa tersebut, padahal omongan kasar tersebut yang tidak bertujuan ke si anak tetapi ke teman si bunda. Nah, jika anak kita itu mendengar ataupun tahu bahasa tersebut, mereka pastinya akan bertanya karena anak tidak akan tahu maksud bahasa kasar tersebut. Nah, daripada itu kita sebagai bunda harus berhati-hati dalam berbicara, apalagi kepada anak-anak. Nah, kembali lagi ke pertumbuhan bahasa si kecil. Nah, kita harus tahu mengajarkan anak, kita harus memulainya dengan seusia dini mungkin apabila tentang bahasa, karena bahasa adalah alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kita atau sekitar anak usia dini. Nah, pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk mengenalkan bahasa-bahasa tersebut kepada anak usia dini? Oke, mari kita bahas. Nah, pastinya kan setiap orang tua itu pasti menginginkan anaknya itu cerdas, apalagi mempunyai kecerdasan dalam berbahasa. Karena di zaman ini banyak anak mengalami keterlambatan dalam bahasa dengan alasan belum cukup umur. Padahal hal itu adalah
kembali lagi ke kitanya, ke orang tua. Jika kita sebagai orang tua selalu mengajarkan yang terbaik kepada anak kita, anak akan menjadi lebih baik. Nah, pastinya ada banyak keuntungan jika kita mengajarkan anak untuk mengenal bahasa sejak usia dini. Yang pertama adalah melalui pendengaran, anak yang aktif dalam segi pemikiran maupun segi tingkah laku akan semakin aktif dalam segi pemikiran. Kenapa kok semakin aktif? Karena jika anak akan semakin aktif dalam beradaptasi dengan lingkungan dan orang sekitar, anak pun akan menangkap bahasa orang lain melalui pendengaran. Nah, keuntungan yang kedua yaitu sekolah menunjukkan anak akan kaya dalam bahasa, karena bahasa melebihi satu kata. Yang dimaksud anak belajar melebihi satu kata ini adalah jika sudah masuk di area prasekolah, maka anak akan mempunyai teman yang banyak. Nah, melalui teman yang banyak itu, anak akan mudah beradaptasi di lingkungan sekitar mereka. Lanjut, keuntungan yang ketiga yaitu mengenal anak pada budaya baru. Sebagai orang tua, kita harus lebih mengajari anak untuk beradaptasi dengan lingkungan maupun orang-orang di sekitar. Karena tidak semua lingkungan yang bersahabat atau mempunyai lingkungan yang bagus gitu kan dengan pola pikiran anak kita. Ada lingkungan yang kotor dan ada lingkungan yang bersih. Nah, kita perlu mengajarkan anak bahwa tidak semua lingkungan itu baik bagi si anak, melainkan ada sisi buruknya bagi si anak. Oke, kembali lagi ke waktu yang tepat untuk mengenal si anak dalam segi bahasa. Nah, kita kan tahu ya, dari bayi sudah dikenalkan dengan bahasa asing sejak ia lahir. Nah, hal itu anak akan mengalami ketergantungan menggunakan bahasa tersebut sampai dia tumbuh dewasa. Maka dari itu, kita harus meningkatkan kinerja otak si anak dalam berpikir. Maka dari itu, waktu yang tepat untuk mengetahui kapan kita harus mengajarkan bahasa adalah pada usia sekolah atau prasekolah. Nah, pada usia ini anak akan mengenal lebih banyak bahasa karena di usia tersebut anak akan semakin aktif dalam beradaptasi bersama anak-anak. Nah, itu dia teman-teman pembahasan pada video kali ini. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat, semoga kalian mendapat wawasan yang baru tentang bahasa kedua ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila aku ada salah-salah kata. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.